Ya, selamat pagi pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada. Masih bersama kami dalam Kabar UMP dan masih berdiskusi dengan ketiga narasumber kita di sini tentang program internasionalisasi UMP. Menarik sekali ya pemirsa, kita berbincang banyak hal termasuk juga ketertarikan mahasiswa asing yang ada di UMP terhadap bahasa, budaya dan segala macam termasuk penduduk ya di Purwokerto dan sekitarnya. Kita akan melanjutkan lagi, saya akan bertanya kepada Mbak Wildan pada saat ini. Mbak Wildan ini kan mengikuti atau mengambil program farmasi ya di Fakultas Farmasi dan ini berlangsung 4 tahun ya Mbak ya. Saya penasaran nih, kenapa sih memilih UMP Mbak jauh-jauh dari Thailand kemudian melihat informasi dan menetapkan hatinya ke UMP? Nih mungkin bisa share ke pemirsa Satelit TV. Ya, sebelumnya saya pas saya daftar itu melihat beberapa nama universitasnya, ada Yogyakarta, Surakarta, terus Jakarta. Ya, tapi ada itu Purwokerto itu belum saya belum pernah dengar. Sekali, tapi gitu. Terus jadi rasanya ya coba di sini gitu. Ingin coba di sini. Terus satu lagi ada kakak kelas juga. Oh, kakak kelas ya. Sebelumnya di sini terus ngajar di Thailand. Maksudnya ngajak ke sini. Oh, ngajak. Maaf, iya. Ngajak ke sini. Kakak kelas itu kuliah di UMP juga? Ya, di UMP. Jadi banyak ya. Iya. Pas saya datang ke sini, ya luar biasa. Itu kotanya bukan kota yang kayak besar, tapi tidak kecil juga. Tidak kecil juga dan aman ya. Oke. Jadi Mbak Wildan ingin mencoba melihat informasi, saya ingin tinggal di UMP dan ternyata setelah tinggal di UMP tidak mengecewakan ya, malah membahagiakan ya. Mungkin mau jadi orang Indonesia, mau jadi orang Purwokerto? Ingin. Ingin ya. Malu-malu Mbak Wildan nih ya. Terima kasih Mbak Wildan. Jadi memilih UMP dan akhirnya tidak pernah kecewa dengan pilihannya. Luar biasa. Kalau Mas Yonut bagaimana nih memilih UMP dan senang ya di UMP? Alhamdulillah senang. Alhamdulillah. Nah ini nih saya penasaran sekali dari tadi Mas Yonut. Alhamdulillah insya Allah ya. Mas Yonut ini Muslim? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mualaf. Mualaf. Ya, seberapa bulan yang lalu saya saya masuk Islam dan saya pengen belajar Islam yang benar dan saya cari di internet di mana bisa belajar dan saya ketemu informasi tentang Universitas Muhammadiyah Purwokerto di websitenya. Dan ya saya langsung pilih dan daftar UMP. Iya. Dan ya alhamdulillah saya senang di sini, banyak yang bisa lakukan termasuk belajar tentang Islam ya Mas ya. Iya. Luar biasa. Jadi motivasi Mas Yonut tidak hanya belajar budaya, bahasa, tetapi satu lagi karena Mas Yonut adalah seorang mu'alaf. Ya. Mas Yonut juga ingin belajar tentang Islam dan mendapatkan fasilitas untuk belajar tentang agama Islam di sini ya Mas ya. Iya. Oke, berarti sudah berkunjung atau sudah berinteraksi dengan Islamic Center yang ada di UMP? Sudah. Oke, dan diajari banyak hal juga ya Mas Yonut. Alhamdulillah. Semoga Mas Yonut nanti kedepannya semakin mengenal Islam ya. Dan juga memperkenalkan Islam, hal-hal yang baik-baik kepada rekan-rekan Mas Yonut yang ada di Romania, ya. Oke, alhamdulillah. Coba bicara lagi, alhamdulillah adem nih dengernya nih Mas Yonut nih. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih. Matur nuwun. Lengkap sekali. Oke Mas Yonut, Mbak Wildan terima kasih. Sekarang saya akan ke Ibu Santi Hawanti. Ibu Santi, ini menarik sekali berbincang dengan Mas Yonut dan Mbak Wildan. Belajar bahasa Jawa, kemudian tentang Islam juga Ibu. Banyak hal yang pasti dihadapi ya Bu pada saat menerima ataupun mengirim mahasiswa ke luar negeri. Mungkin adakah Bu tantangan tertentu yang selama ini dihadapi oleh Ibu selaku pribadi ataupun KUI ataupun universitas Ibu? Baik, kalau tantangan itu jelas ya. Jelas ada ya. Kita pasti akan melakukan sesuatu, pasti banyak hal yang
kadang kita anggap itu sebagai sebuah kendala. Iya. Teman-teman di KUI itu bilangnya cobaan gitu. Tapi sebetulnya itu adalah sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Bagaimana nih supaya program ini bisa berjalan baik? Nah, tantangan yang pertama yang terasa cukup berat atau yang harus kita hadapi pertama adalah mental. Mental, ya. Ibu. Nah, kita harus yakin dulu bahwa kita mampu. Kalau kita sebagai warga di universitas ini tidak yakin bahwa kita mampu melakukan hal-hal yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Novi katanya dengan internasionalisasi, itu nanti akan berat. Masa sih bisa nggak sih kita apa sih? Kita cuma kampus kecil gitu ya, atau mungkin kita kampus di desa, apalagi kita kampus swasta begitu, ya nggak akan bisa. Maka yang pertama harus dibangun adalah kesiapan mental, baik dari dalam, artinya dari warga UMP, sivitas akademika semuanya, sampai ke lingkungan sekitar, itu juga perlu. Nah, ini yang langkah-langkah yang harus terus dibangun oleh institusi adalah dengan menguatkan persamaan persepsi bahwa kita sudah layak untuk melakukan hal-hal tadi. Lalu yang kedua nanti adalah tantangan komunikasi yang pasti. Iya, itu ya, Bu. Komunikasi, berbahasa ya. Saya terus terang merasa dirugikan ini karena mereka bisa bahasa Thailand, saya tidak bisa bahasa Romania, mereka bisa bahasa kita. Jawa sampai ya, Bu. Tantangan juga, bahkan kesempatan bagi mahasiswa kita untuk memanfaatkan teman-teman yang ada. Belajarlah bahasa Thailand, belajarlah bahasa Romania, setidaknya mereka punya sesuatu yang bisa dikompetisikan. Iya betul. Lalu tantangan yang ketiga jelas kultur ya, karena kita dari perguruan tinggi yang berbasis Islam, sementara yang datang itu tidak semuanya Muslim, itu kan juga harus mempersiapkan diri kita untuk lebih terbuka dalam artian mari kita sampaikan yang baik gitu ya, kita menjadi sebuah tempat yang layak bagi mereka untuk belajar. Itu juga harus dipahamkan kepada semua pihak. Betul. Ya. Apalagi mohon maaf, itu butuh proses kadang ya, Bu ya. Datang kemari pakainya tank top misalnya gitu ya, atau pakai celana hot pants gitu ya, seperti di negara pernah ada ya seperti itu ya, Bu ya? Ya awal-awal sempat lah. Oke. Dan teratasi ya, Bu ya. Lalu kemudian kita berikan informasi yang baik kepada mahasiswa, besok pakai yang lebih panjang ya, gitu kan. Lalu kita minta mereka untuk besok ditutup ya, supaya tidak terbuka sekali. Betul. Itu kan butuh proses. Iya, nah, dan ini butuh kesadaran semua pihak bahwa yang namanya internasionalisasi pasti berdampak pada hal-hal yang seperti itu ya, Bu. Dan lain-lainnya. Oh iya. Itu yang harus kita siapkan. Dan ada yang berat lah. Kita bisa untuk selalu berkembang. Iya. Betul, baru saja mungkin saya berpikir apakah itu sesuatu yang berat, Bu, karena kan seperti itu, menyampaikan seperti itu kepada banyak orang dengan pemikiran yang pasti memiliki pemikiran masing-masing. Apakah berat? Tapi Ibu sudah langsung menjawab bahwa tidak ada yang berat ya. Memang luar biasa ini Direktur Kantor Urusan Internasional Ibu Santi Hawanti. Oke, pemirsa di rumah, menarik sekali perbincangannya. Saya masih banyak sekali hal-hal yang ingin ditanyakan juga ya kepada Mas Ionut. Mungkin Mas Ionut, selain tadi matur nuwun, apalagi ya sugeng enjing, sugeng dalu, ada bahasa lain yang mungkin menyebut sesuatu dengan bahasa Jawa, minum atau makan? Oh ya, ya makan. Makan, ya. Banyak dahar. Dahar, wah iya. Luar biasa. Monggo. Dan Mbak Wildan juga pasti banyak sekali ya tahu ya. Oke, luar biasa pemirsa Satelit TV di rumah. Banyak sekali informasi yang pasti pemirsa dapatkan dari diskusi kita, dan banyak sekali mungkin pemirsa di rumah yang ingin mendaftarkan putra-putrinya ataupun yang penasaran ingin masuk ke UMP sudah terbukti insya Allah ya, karena banyaknya program internasionalisasi UMP nanti tidak hanya dapat teman baru dari berbagai negara, tapi juga berkesempatan untuk datang ke negaranya untuk melakukan aktivitas internasional, dan ini tidak hanya mimpi, punya kesempatan juga. Namun rasanya waktu juga yang harus memisahkan kita pemirsa di rumah. Kita sudah sampai pada penghujung acara. Kita akan bertemu lagi pada kabar UMP selanjutnya di lain kesempatan. Terima kasih, tetap setia bersama kami di kabar UMP. Sampai jumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.